Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 2102060017, kelas MPI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster perencanaan pendidikan. Yang pertama, pengertian Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang kedua, pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara yang optimal untuk membangun ekonomi dan sosial serta menyeluruh dari suatu negara. Yang ketiga, unsur-unsur perencanaan pendidikan. Yang pertama, penggunaan analisis. Yang kedua, proses pembangunan dan pengembangan pendidikan. Yang tiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang kelima, membangun tujuan. Dan yang keenam, masalah strategi. Kemudian yang keempat, prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, prinsip interdisipliner. Yang kedua, prinsip fleksibel. Yang ketiga, prinsip efektivitas efisiensi. Yang kelima, prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Yang kedua, teori secara perencanaan pendidikan. Mulai dari asal-usul perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dimulai dari sejak zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif seperti yang dikemukakan Xenophon dalam konstitusi, yang menunjukkan kepada orang-orang yang bahwa bangsa Sparta pada 2500 tahun yang lalu telah merencanakan pendidikannya untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik bangsa Athena. Kemudian perencanaan pendidikan. Pada awal Perang Dunia II, Joseph Eynot 1995, kondisi perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia II adalah dimulai pada tahun 1923 di Uni Soviet atau Rusia sekarang. Dikemukakan dokumen rencana 5 tahun pertama dengan maksud mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, perencanaan pendidikan. Setelah Perang Dunia II timbul berbagai pergolakan sebagai akibat meningkatnya pergolakan sosial dan peledakan penduduk yang tidak terduga, sedangkan sumber-sumber makin langka. Beberapa negara di Eropa mulai memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting. Sejak itu, Inggris melalui Education-nya tahun 1944 mulai menyelenggarakan kewajiban belajar untuk mempersiapkan suatu perencanaan pembangunan pendidikan. Kemudian perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Perencanaan pendidikan di Indonesia baru bisa dimulai seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang bernama lengkap Profesor Dr. Tim Bergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan mengenai perencanaan, yaitu Badan Pengembangan Pendidikan atau BPP. Yang kedua, teori, masalah, dan tantangan perencanaan pendidikan. Masalah perencanaan pendidikan: rendahnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, dan rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Tantangan perencanaan pendidikan: yang pertama, perubahan kurikulum yang begitu cepat. Yang kedua, tuntutan teknologi yang tinggi dalam pendidikan. Yang ketiga, kesulitan untuk mempraktekkan ilmu dan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, masih ada upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Dan kelima, perhatikan terhadap pelindungan HAM.
6. Institusi pendidikan harus mampu melindungi peserta didik dari informasi pendidikan. Yang ketiga, teori fungsi perencanaan pendidikan. 1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kedua, sebagai alat pengendalian, pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Yang keempat, sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Dan kelima, sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Yang ketujuh, sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, teori-teori perencanaan pendidikan. Satu, teori synthetic merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama, yang disebut visi serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Teori synthetic menggunakan pendekatan sistem dalam pelaksanaannya. Pada teori ini bertujuan menjadi begitu atau komponen dengan menggunakan analisis model sistem. Yang kedua, teori transaktif. Teori transaktif dalam menekankan bahwa didasarkan pada penekanan harkat manusia sebagai pribadi serta menjunjung tinggi kepentingan pribadi untuk saling mengkomunikasikan ide masing-masing. Yang ketiga, teori instrumental menekankan kepada kemampuan lembaga dan fundamental personalia yang ada dalam suatu lembaga pendidikan untuk merencanakan pendidikan. Menurut teori ini adalah perencanaan pendidikan harus dilaksanakan dengan hati-hati. Teori advokasi. Menurut teori advokasi, setiap lembaga pendidikan memiliki persamaan atau yang depan yang lainnya dengan mengabaikan perbedaan yang ada pada lingkungan maupun daerah. Teori yang keenam adalah prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip ikhlas. Proses pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidik dan peserta didik secara amanah yang dimelangsung. Oleh karenanya seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah peserta didik. Peserta didik harus ikhlas menjalankan tugasnya. Yang kedua, prinsip kreatif dan inovatif. Sebuah proses pendidikan harus menghadirkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karena yang dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, prinsip efisien. Sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar. Tentunya dalam hal pemanggunan, anggaran sangat pribadi dituntut untuk melakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Yang keempat, prinsip berkelanjutan atau continue. Proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karenanya, prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan adalah sangat dibutuhkan. Yang kelima, prinsip bertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat. Secara pribadi dan berkelompok di dunia sesama, kehadiran manusia di dunia penyimpangan yang dilakukan oleh seorang akan berimbas pada dirinya dan lembaga pendidikan yang menaunginya. Akibatnya, selain pertanggungjawaban secara pribadi, pertanggungjawaban secara kelompok juga dilakukan. B. Secara pribadi dan akhirat berbeda dengan pertanggungjawaban dunia yang dilakukan secara dan kelompok. Pertanggungjawaban di akhirat dilakukan secara individual tergantung kesalahan yang dilakukan oleh seorang dan sesuai dengan kadarnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.